A-nya itu dibuang ke lingkungan, A-nya ini akan dibersihkan dulu ya, supaya tidak mencemari lingkungan. Gas-gas yang mencemari lingkungan itu sebenarnya apa toh? Itu gas banyak ya, gas yang mencemari lingkungan itu misal asap knalpot, itu juga apa, terus bahan kalau apa namanya bahan bakarnya dari motor itu banyak mengandung logam berat, itu juga menyebabkan udara-udara yang di sekitar kita menjadi tercemari, ya tidak. Logam-logam berat kan sering ada di bahan bakar apa namanya, bahan bakar itu loh, fuel cell itulah apa namanya, kayak solar, bensin dan sebagainya, itu kan kadang-kadang logam beratnya masih ada. Maka apalagi ya yang bersifat sebagai polutan itu. Sebenarnya karbon monoksida itu juga punya nilai ambang batas ya, ketika motor-motor baru dihidupkan itu pembakarannya kan tidak sempurna gitu. Apalagi di itu yang kasihan itu kalau, tapi kan sekarang penjaga pintu tol itu sudah mesin ya, sering sudah pakai kartu toh, sudah pakai e-tol toh, nggak masalah. Tapi kalau zaman dulu petugas jalan tol itu kan kebanyakan orang. Kalau sekarang kan sudah pakai e-tol, tinggal pakai kartu tempelin kan sudah bisa kita buka tutup pintu tol. Tapi kalau zaman dulu di waktu mesin motor, mobil gitu, kendaraan itu roda 2, roda 4, ketika baru dihidupkan itu kan biasanya pembakaran tidak sempurna ya, maka akan menghasilkan gas karbon monoksida. Gas karbon monoksida kan termasuk gas berbahaya juga. Itu jadi kasihan kalau penjaga-penjaga pintu tol. Selain itu kalau dulu ada apa, bahan bakar untuk mesin 2 tak. Kalau sekarang kan kendaraan roda 2 itu kebanyakan bahan bakarnya sudah untuk 4 tak, katanya relatif bersih ya, relatif bebas dari logam berat. Tapi kalau zaman dulu gitu kan logam beratnya banyak banget, sehingga banyak berbahaya. Nah, kalau ada motor baru dihidupkan itu kan pembakarannya belum sempurna, maka kan apa namanya, terbentuk gas karbon monoksida. Ternyata kalau ini misal ya, kalau apa namanya, ada misal kita ada di dalam mobil gitu, mobilnya itu dalam keadaan hidup tapi tidak berjalan gitu, supaya dingin, ini kan banyak kasus yang terjadi ya, banyak banget kasus gitu, karena kepanasan tidur di mobil gitu, sering kan dulu zaman, ya nggak tahu, sering saya itu baca gitu agak ngeri juga gitu. Waktu kita malam gitu kan, kadang-kadang orang nginap entah di jalan, ini ada kasus di mana ya, di Bandung atau di mana gitu, penjual waktu zaman-zamannya ake itu loh, batu ake itu kan ada penjual dari luar kota berjualan di kota gitu ya, sama keluarga naik mobil gitu kan. Nah dia tidurnya kan sambil nungguin dagangannya di mobil gitu, karena ketika malam kepanasan kan AC-nya dihidupkan di mobil. Kalau menghidupkan AC di mobil kan mesin harus dijalankan. Padahal kan kalau mesin baru dijalankan gitu, dia supaya AC-nya dingin gitu kan, mesin harus dihidupkan. Nah pembakarannya kan tidak sempurna. Akhirnya apa? Orangnya ketiduran. Nah besoknya kan sudah meninggal kan, banyak yang teracuni oleh gas karbon monoksida juga kan. Jadi masuk ke dalam mobil kan gitu. Akhirnya sekeluarga itu meninggal semua. Anaknya masih balita, itu suami istri, anaknya masih balita, meninggal di dalam mobil karena keracunan gas bahan bakar itu. Itu kan apa ya? Waktu menghidupkan AC di mobil kan mesin harus hidup. Nah, ketika mesin masih hidup itu kan pembakarannya waktu awal itu kan pembakaran tidak sempurna. Karena pembakaran tidak sempurna, gas yang dikeluarkan apa yang banyak? Karbon monoksida. Orangnya tertidur tanpa nggak sadar, menghirup
apa namanya karbon monoksida gitu. Nah, akhirnya ya bablas, meninggal dunia semua. Kecuali di udara terbuka ya kan dia keluar. Lah itu kan mesti kalau orang menghidupkan AC di dalam mobil gitu, mesinnya dihidupkan dalam kondisi mobilnya diam kan ada di dalam semua. Akhirnya kan dia menghirup udara atau menghirup karbon monoksida melebihi ambang batas keracunan kan. Meninggal kasus seperti ini sering terjadi, banyak terjadi ya, ratusan lah kasus seperti ini. Nah ini hanya sekedar cerita ya, hanya sekedar saya agak prihatin juga gitu, maka hati-hati. Ada yang di rumah gitu katanya di dalam garasi mobil gitu lah, kok tidur aja kok ya tidur di dalam mobil gitu, di dalam garasi yang tertutup, mobilnya tertutup, meninggal dia. Itu kan banyak genset, ya mesin kalau ada listrik mati gitu kita menggunakan generator. Banyak banget kasus-kasus seperti itu. Genset itu kan juga waktu kalau bahan bakarnya menggunakan apa? Solar atau bensin atau bahan bakarnya genset itu? Solar ya, bensin ya. Itu kan juga termasuk masih ada logam-logam berbahaya gitu. Makanya saya nggak suka misal listrik mati di rumah gitu, rumahnya sempit gitu, ngidupin genset gitu, saya paling nggak suka. Satu, selain berisik, asapnya itu loh kan membuat sesak. Ya tidak. Tapi kalau orang yang punya rumah itu listrik rumahnya gede gitu, punya rumah genset di belakang, terus orang-orangnya di depan sih tidak masalah. Tapi kalau orang rumah sempit gitu, ya malah lampu nyala, tapi kan kita sesak gitu ya, kita sesak kan gitu. Makanya nggak suka kalau listrik mati ya sudah nggak usah, kita ya mati-mati saja aja gelap-gelapan, nggak usah nyalain genset itu kalau rumah sempit loh ya. Tapi kalau rumahnya luas, punya rumah genset yang sendiri itu kan berjauhan, jadi tidak begitu keracunan. Tapi kalau saya, waduh, ya sudah listrik mati ya nggak perlu ngidupin genset, misal gitu. Ngapain rumahnya sempit kok malah sesak gitu, tidak ada sesak menghirup hasil pembakarannya itu. Itu banyak ya yang kasus seperti itu. Ini kita ulangi lagi. Di sini ada udara buangan pabrik mengandung A. A-nya di sini termasuk polutan ya, gas berbahaya. Akan dihilangkan A-nya sebelum dibuang ke udara. Dengan cara bagaimana? Ternyata udara tersebut itu dilewatkan dalam larutan penyerap di dalam sebuah tangki. Jadi sebelum udara tersebut itu dibuang, udara tersebut dilewatkan di dalam larutan penyerap yang ada di dalam tangki. Nah, syarat larutan penyerapnya apa? Ya mesti yang harus bisa melarutkan A. Jadi kita harus memilih solvent yang dapat melarutkan A. Di sini solventnya pastinya termasuk bahan yang tidak volatil. Ya percuma kalau bahannya volatil. Karena A-nya sudah volatil, masa kita pilih solventnya juga volatil. Maksudnya kan solventnya supaya tertinggal di dalam tangki itu, di dalam tangki supaya tidak ikut menguap juga. Nah, akibatnya apa? Karena hanya dilewatkan di dalam solvent, maka akibatnya yang ada di solvent semakin lama semakin meningkat. Karena apa? Hanya larut di dalam solvent. Nah, ternyata jumlah udara buangan yang akan kita bersihkan ini itu laju alir udaranya adalah sebesar G. Jadi udara yang akan kita bersihkan ini adalah mempunyai laju alir udara sebesar G. G-nya satuannya apa? Mol udara A, mol udara bebas A per waktu. Kalikan apa kadarnya ini? Kadar A-nya di dalam udara ini, laju alirnya G ya. Satuannya apa? Mol udara bebas A per waktu. Kadarnya A-nya di dalam udara berapa? Yaitu YF. Jadi udara yang masuk ke dalam tangki ini mempunyai kadar sebesar YF. YF ini berapa saat? Satuannya apa kok berapa ya? Kadar A dalam udara di sini adalah sama dengan YF. Satuan YF apa? Mol A
per mol udara bebas A. Kalau di sini kita bisa menghitung ya, jadi banyaknya A yang masuk ke dalam tangki jadinya berapa? Ya G kali YF. Satuannya menjadi apa? Ya menjadi apa satuannya? Satuannya menjadi mol A per waktu. Ya tidak. Jadi banyaknya A yang masuk bersama udara ya G kali YF. Satuannya apa jadinya? Mol A per waktu. Jadi di sini sudah dalam rate ya, satuannya sudah dalam bentuk rate. Nah, kandungan A dalam gas keluar dari gas kandungan A dalam gas yang keluar dari cairan itu dianggap dalam keadaan kesetimbangan. Jadi udara yang gas yang keluar dari tangki tadi itu dianggap berada dalam keadaan kesetimbangan dengan cairan karena kontaknya sangat baik. Jadi udara yang keluar atau gas A yang keluar dari tangki ini itu mempunyai kesetimbangan antara uap dan cairan. Kalau Anda ditanya, kira-kira fraksi mol A yang ada di udara keluar, itu dengan fraksi mol udara yang masuk besaran mana? Ya besaran yang masuk, karena mau diserap. Kenapa kok A yang ada di udara keluar itu menjadi kecil A-nya? Ya karena sudah terserap dalam solvent, kan gitu ya. Karena kan fungsinya solvent di sini adalah menyerap A. Hubungan kesetimbangan antara uap cairan ini mengikuti hukum Henry, yaitu Y sama dengan HE. Di sini X-nya kalau Y-nya kan tadi satuannya mol A per mol udara bebas A. Atau Y di sini adalah fraksi mol uapnya. X-nya adalah fraksi mol A cairannya. Berarti satuannya apa? X-nya di sini. X ini adalah mol A per mol solvent. Mol A per mol solvent bebas A. Mol A per mol solvent bebas A. Di sini soalnya satuannya sudah diketahui seperti ini ya. Nah, di sini suhu sistem dianggap tetap. Karena suhunya tetap, pengamatannya dilakukan tetap, akibatnya konstanta Henry-nya juga tetapan. Karena kalau kita percobaannya itu menggunakan suhu yang berbeda, maka konstanta Henry-nya juga akan berbeda. Karena di sini suhunya yang kita gunakan adalah pada suhu tetap, maka konstanta Henry-nya dianggap sebagai konstanta. Nah, jumlah larutan penyerapnya itu berjumlah M mol. Mula-mula M di sini itu belum mengandung A. Jadi mula-mula A-nya M-nya di sini, solvennya ini di dalam tangki itu mula-mula belum mengandung A. Dengan berjalannya waktu, kandungan A di dalam solven itu makin lama makin meningkat, ya tidak? Karena jumlah A yang terserap dari udara semakin banyak, ya toh. Semakin lama kontaknya antara udara dengan solvent, maka kan jumlah A yang berkontak semakin banyak, ya tidak. Nah, jika Y dalam gas keluar itu mencapai Y max, ketika Y-nya itu fraksi mol A di dalam gas keluar, dalam udara keluar itu mencapai Y max, maka larutan penyerapnya harus diganti dengan yang baru. Nah, ingin dihitung waktu sampai larutan penyerapnya itu harus diganti dengan yang baru. Ya toh, gini, kenapa kok Y yang keluarnya di sini, Y yang keluarnya itu bisa mencapai Y max? Karena apa? Karena solvennya M-nya ini sudah jenuh dengan A.
Kalau solvennya itu M-nya itu sudah jenuh dengan A, maka otomatis kemampuan serap A-nya kan semakin menurun, ya tidak? Ya tidak. Jadi kemampuan solvennya ini semakin lama kan semakin turun ketika apa? Solvennya sudah jenuh dengan A. Nah, indikasinya apa? Kapan solvennya harus diganti? Ketika fraksi mol A yang keluar dari udara itu sudah mencapai Y-max. Itu artinya bahwa kita menandakan solven harus diganti. Nah, bedanya soal 1 dengan soal 2 apa? Ada yang tahu? Bedanya soal 1 dan soal 2 apa? Ada yang tahu? Bedanya soal 1 dan soal 2. Abdur, bedanya soal 1 dan soal 2 apa? Ayo, Dur. Ada yang masuk, Bu. Ada yang masuk, pinter. Bilkis, bedanya soal nomor 1 dan nomor 2 apa, Kis? Kalau tadi soal nomor 1 tidak ada aliran masuk ya, tapi soal nomor 2 ada aliran masuk. Bedanya lagi apa, Kis? Kira-kira kok. Kita diskusi ya. Kita diskusi supaya kuliahnya berjalan dengan baik. Bimo, Bintang. Saya itu penasaran ya dengan namanya Bintang nih. Bintang Yanuar Arifin itu yang mana ya? Saya kok belum pernah dengar suaranya sama sekali. Bintangnya ada di langit, selalu saya bilang gitu ya. Kalau dipanggil kok nggak ada ya, Tang, kamu kemana, Tang? Apa-apa, semoga sehat. Ye. Diva Anissa. Div, ada yang tahu enggak? Ya, Div, pintar Div. Yuk. Bedanya soal 1 nomor, tadi Abdur sudah mengatakan, dalam soal nomor 2, bedanya dengan soal nomor 1, di soal nomor 2 ada aliran masuk. Selain itu apalagi, Div? Ada yang bisa bantu jawab? Dwi Anggraita. Saya tuh sebenarnya penasaran dengan namanya yang Bintang Yanuar ya. Bintang Yanuar itu kayak apa? Penasaran. Dwi Anggraita. Ya, Bu. Ya, Wi. Bedanya soal 1 nomor 2 apa, Wi? Saya nggak nguji loh, ini kita diskusi loh, Wi. Ya. Waktunya, Bu. Ada rate ya. Jadi Iya. nanti satuannya ada rate-nya ya ini ya. Karena ada bukan waktunya. Ini ya benar yang ditanya waktu, oke benar. Selain itu ada persamaan racanya yang kita pakai nanti adalah dalam bentuk rate, ya toh? Indikasi dalam bentuk rate yang mana? Elva Riha. Indikasi dalam bentuk rate yang mana, Pak? Iqbal Arofki. Iqbal Jesio. Yang kadar A, bukan, Bu? Yang YF mol A per mol udara bebas A. Ini siapa ini? Jicio, Bu. Jesio, ya pintar Jesio. Gimana, Jes? Yang kadar A, Bu, yang rate-nya. Rate-nya itu berarti Yang kadar mengetahuinya dari mana? Kira-kira yang mana, Jes? Hampir betul ya, Jes? Betul ya, hampir betul ya, Jes? Betul kok. Berarti untuk mengetahui kalau di sini soalnya dalam bentuk rate yang mana, Jes? Berarti apa? Laju alir udara dikalikan dikali kadarnya atau, Jes? Oh iya, Bu. Ya. Ya, benar nggak? Iya, Bu. Berarti itu banyaknya udara dikalikan kadar itu kan jadi rate, karena udaranya kan satuannya mol udara bebas A per waktu, ya tidak? Y-nya setiap saat. Mol A per mol udara bebas A. Maka nanti laju alir masuknya ya dalam bentuk rate, laju alir A yang keluar juga dalam bentuk rate juga. Nah, di sini perlu tidak ya kita menyusun raca massa total? Perlu tidak ya kita menyusun raca massa total?
Perlu tidak? Tidak perlu, karena yang masuk G keluar G, toh? Iya tidak. Yang masuk G, yang keluar G, berarti kita tidak perlu menyusun neraca massa total. Baik, sekarang kita selesaikan soal kita. Baik, ini ada tangki ya. Ada tangki. Mula-mula ada solvent. Solventnya berjumlah M. M di sini setiap saat berubah atau tetap. Massa solvent di dalam tangki tetap atau berubah. Jeremia, massa solvent di dalam tangki tetap atau berubah? Tadi saya sudah mengatakan ya, bahwa kita tidak perlu menyusun neraca massa total, karena laju alir masuk dan keluarnya kan tetap. Jeremia, massa solvent di dalam tangki berubah atau tetap? Jessica, Karisma. Iya, Ibu. Siapa ini, Karisma? Iya. Oh, Karisma kamu udah ada kok, Riz, nggak usah Riz. Tak lewati ya Riz, kamu masih bisa jawab. Mahendra, nggak usah Riz, kamu udah tak lewati aja. Mahendra, Miftahul Jannah, Miftah. Iya, Ibu. Miftah nggih. Iya, Ibu. Ya, massa solvent di dalam tangki tetap, Ibu. tetap ya Mif. Yang berubah apa Mif? Solventnya itu nanti. Yang berubah apanya Mif? Apanya? Kadarnya. Kadar A-nya ya toh Mif. Solventnya kan tetap. Yang berubah kadar A-nya. Iya, Ibu. Kadar A-nya berubahnya menjadi bagaimana? Kalau di soal ini, Mif. Makin meningkat, Bu. Makin meningkat. Kenapa makin meningkat ya, Mif? Kamu kok pintar. Kenapa makin meningkat ya, Mif? Karena ada, kan dimasukkan tadi udara. Sehingga terserap oleh solventnya. Nah, pinter banget. Jadi jumlah A yang terserap semakin lama semakin banyak ya Mif. Iya Ibu. Karena M-nya di sini kan sebagai solvent A. Ya toh Mif, pinter kamu, 100 untuk kamu. Berarti jumlah A di dalam solvent semakin lama semakin bertambah. Akibatnya apa? Suatu saat nanti solventnya itu bisa jenuh. Kalau solventnya itu sudah jenuh, maka kemampuan serapnya si solvent menjadi turun, sehingga konsentrasi A yang keluar bersama udara itu menjadi Y-max. Itu menandakan bahwa si solventnya itu kemampuan serapnya sudah turun. Ya toh, baik, pinter semua. Alhamdulillah pada pinter. Ya, pada pinter-pinter. Saya senang. Baik, ini di sini kita tidak perlu menyusun neraca massa total ya, karena jumlah M-nya tetap, laju alir udaranya juga tetap. Yang berubah adalah jumlah komponennya, ya toh. Yang jumlah A-nya itu dalam tangki semakin lama semakin berat. Maka untuk menyusun model matematisnya, untuk tools yang kita gunakan apa saja ini ya? Tools yang kita gunakan apa saja ya? Di soal kita ini, tools yang kita gunakan di soal kita apa ya? Siapa yang bisa jawab ya? Yang bisa jawab siapa? Tools yang kita gunakan apa saja? Resiko.
Resif. Septia. 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 Siapa yang bisa bantu jawab ya? Tools yang kita gunakan apa? Ini tidak hanya yang jawab, tidak hanya yang saya tanyakan, yang lain boleh bantu jawab ya. Bintang itu di mana toh, Tang? Kamu, Tang? Apa di langit atau di mana ya, Tang? Kamu khusus kok penasaran ya dengan namamu ya, Tang? Jangan-jangan ini kan siang-siang, bintangnya kan nggak kelihatan. Apa kamu juga itu? Karena ini siang maka bintangnya kalau malam ada gitu, Tang. Ya, enggak gitu. Ini hanya sekedar joke ya. Karena bintang itu kan kita lihatnya di malam waktu tidak mendung ya. Hari ini juga cerah tapi cuma pagi hari. Siapa yang bisa bantu jawab? Iqbal Arafki. Iqbal Arafki. Saya penasaran aja. Iqbal Arafki. Anu ya, ayo ikut bantu jawab ya, untuk bantu jawab ya. Ada yang bisa bantu jawab? Elfarika Suryani. Ada kemana lo ya? Neraca massa sama kesetimbangan, Bu. Ini siapa? Elfarika. Pintar Kak. Ya, betul sekali. Berarti tools yang kita gunakan ada 2 tools ya. Neraca massa dan neraca massa, kesetimbangan fasa dan neraca massa. Baik, ini di soal nomor 1 tadi, kalau di soal nomor 1 tidak ada laju alir masuk dan bentuk neraca massanya tidak dalam bentuk rate, tapi kalau di sini kita menyusun neraca massanya dalam bentuk rate sehingga tidak perlu setting waktu. Sehingga tidak perlu setting waktu. Nah, di sini sudah disebutkan di gambar kita ini tadi. Ini ada tangki berisi solvent sejumlah M. M-nya di sini adalah massa solvent, satuannya mol. Ada udara masuk, laju alir udaranya adalah G. G satuannya apa tadi? Laju udara bebas mol A bebas A per waktu ya. Ini G-nya tadi itu mol udara bebas A per waktu ya. Mol udara bebas, kadar A-nya di dalam udara yang masuk itu sebesar YF. Kadar A-nya di udara masuk sebesar YF. Satuan YF-nya tadi, Y-nya aja, Y, satuannya Y. Y itu satuannya adalah mau udara masuk, mau udara keluar, fraksi mol A di udara kan satuannya Y. Kalau yang masuk YF, kalau setiap saat adalah Y. Y di sini satuannya apa tadi? Mol A per mol udara bebas A. Ya tidak. Nah, karena di sini A-nya itu terserap di dalam solvent. Karena A-nya ini terserap dalam solvent. Akibatnya apa? Maka jumlah A-nya yang keluar bersama udara semakin berkurang. Tapi di sini ada catatan, tidak selamanya berkurang. Ternyata kalau M-nya di sini itu kadar A-nya semakin meningkat, sudah jenuh gitu, maka kemampuan serapnya si M ini semakin menurun. Akibatnya Y di dalam udara yang keluar menjadi Y max. Ketika Y-nya mencapai Y max, maka jumlah indikasinya gitu bahwa solventnya harus diganti. Solventnya harus diganti yang baru. Solventnya harus diganti yang baru. Nah, di sini ada kata-kata. Dalam kasus ini, cairan di dalam tangki itu dianggap homogen. Ini selama terjadi pencampuran ya. Jadi, kalau artinya homogen di sini, maka X di sini, X di sini, X di sini, X di sini sama. Kenapa bisa seperti itu?
Karena kalau ada udara masuk ke dalam cairan, maka udara tersebut ini akan berubah menjadi gelembung. Ya tidak seperti di di akuarium itu loh. Itu kan ada aerator ya, masuk ke di dalam akuarium. Maka di akuarium nanti kan ada berkutuk gitu toh. Udaranya kan berubah menjadi gelembung. Ternyata gelembung-gelembung tersebut itu bisa berfungsi sebagai pengaduk. Kalau diaduk, akibatnya komposisi X di dalam tangki ini menjadi sama atau homogen. Karena kan menjadi bergerak, atau cairannya menjadi bergerak dengan adanya gelembung. Maka kita bisa mengatakan X di sini, X di sini, X di sini, X di sini, fraksi molnya adalah sama. Karena apa? Komposisinya adalah homogen. Nah, jadi homogenisasinya di dalam tangki ini dilakukan dengan apa tadi? Karena ada peristiwa penggelembungan. Akibatnya apa nanti? Maka di dalam tangki ini akan ada dua fasa. Fasa apa? Gelembung dan fasa cairan. Karena kan gasnya berubah menjadi gelembung. Maka di dalam tangki ini ada gelembung dan ada cairan. Akibatnya apa? Maka di dalam tangki ini akan ada keseimbangan antara uap dan cairan. Ya toh? Dan keseimbangannya mengikuti hukum Henry. Nah, di sini kita bisa mengatakan, kita kasih batasan ya. Ketika waktu T, kandungan A di dalam tangki itu adalah X. Kenapa yang kita pilih yang X ya? Karena kalau kita mau meneracakan kan sistem harus dikondisikan, harus dibatasi, kita tinjau. Neraca massa kan harus di mana kan gitu. Neraca massanya kan sistemnya harus jelas.